Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Masya Allah, Alhamdulillah bisa kembali lagi berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Masya Allah, Alhamdulillah karena Allah memberikan saya kembali kesehatan, jadi saya bisa beraktivitas. Nah, buat teman-teman semua juga saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi teman-teman bisa beraktivitas sesuai dengan apa yang teman-teman rencanakan. Pokoknya saya terus berdoa dan berharap semoga teman-teman dalam keadaan yang terbaik hari ini. Amin. Jadi ini awalnya video saya ambil di hari Sabtu ya teman-teman, dan seperti biasa kalau Sabtu tuh saya ngedate sama suami makan bubur. Pokoknya yang murah-murah aja, yang penting ada suasana yang berbeda gitu dari hari-hari biasanya. Nah, ini alhamdulillah di tempat saya tuh bubur tuh masih murah banget ya teman-teman. Ini di sini saya beli 8.000 per porsinya, satu mangkok full. Tapi kalau untuk yang keliling-keliling di rumah itu depan rumah saya tuh biasanya malah lebih murah lagi, 6.000 rupiah per porsinya. Masya Allah, masih murah banget. Nah, kalau di tempat teman-teman semua nih, harga bubur atau harga jajanan itu masih murah nggak sih? Kalau di tempat saya tuh masih terbilang murah meriah gitu teman-teman. Dulu waktu masih kerja, kalau beli bubur kan biasanya di Jakarta ya teman-teman, karena kantor saya di Jakarta, dan itu harga per porsinya tuh 10.000 ke atas. Lupa sih kalau nggak salah kurang lebih 12 ribuan gitu ya teman-teman. Tapi kalau di sini tuh masih murah meriah. Dan ini videonya yang tadi abis makan bubur tuh ternyata saya nggak bisa ngelanjutin untuk bikin video karena satu dan lain hal, jadi ini saya lanjutkan di hari berikutnya. Nah, ini masih pagi banget, saya keluar rumah. Biasanya tuh yang suka buang sampah suami, karena saya suka takut keluar rumah, takut ketemu orang. Nggak tahu deh, pokoknya saya tuh emang agak super aneh gitu lah teman-teman. Nah, itu tadi ngintip-ngintip ternyata di daerah rumah saya lagi sepi, ya udah buru-buru keluar untuk buang sampah. Dan terus ternyata setelah buang sampah itu saya nggak ngelanjutin bikin video lagi. Ya gitu deh teman-teman, kadang tuh kayak moodnya naik turun gitu untuk bikin video. Tapi saya tuh lagi di fase nggak pengen maksain diri gitu teman-teman. Karena dulu-dulu kan waktu kerja di kantor kan sebenarnya kadang ada masanya saya nggak pengen kerja gitu. Atau bukan maksud nggak pengen kerja ya, atau dalam kondisi lagi nggak bisa kerja, kayak lagi sakit atau ada hal-hal yang mendesak lainnya. Tapi karena saya kerja sama perusahaan yang terikat sama perjanjian kerja gitu ya teman-teman, jadi mau nggak mau kan saya tetap harus bekerja, takut dimarahin atau takut kena sanksi gitu ya teman-teman. Tapi kali ini karena saya kerjanya di rumah, saya sendiri yang ngatur diri saya sendiri gitu, jadi ketika ada masa saya udah deh, sayanya kayak nggak mau lagi deh ngelanjutin bikin video, ya udah akhirnya saya nggak ngelanjutin bikin video. Nah, ini di hari berikutnya baru saya lanjutin lagi videonya. Tapi sebelumnya nggak berhenti saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mau ngeklik video saya, mau nonton video saya, bahkan ada yang dengan baik hati memberikan komentarnya untuk memberikan support kepada saya, terus memberikan like-nya untuk video saya, bahkan ada yang subscribe karena pengen nonton video lagi, maksudnya pengen nonton video saya lagi. Masya Allah, terima kasih banyak. Apapun bentuk support teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih banyak, karena emang lagi butuh banget nih disupport. Kadang kayak down gitu, kayak mungkin gak sih, bisa gak sih gitu. Cuman karena terima kasih banyak deh buat teman-teman semua yang udah bantu support saya dalam segala hal, dalam bentuk apapun itu saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, lanjut lagi untuk videonya. Jadi ini tuh karpet rumput sintetis ya teman-teman. Dari awal beli tuh saya belum pernah bersihin yang benar-benar ngebersihin. Paling saya cuma nyapu-nyapu gitu doang. Tapi saya pikir pasti nih sih nggak bakal bersih ya kalau cuma disapu-sapu gitu doang, karena dia sela-selanya tuh ini banget kan ya, ada banyak pori-porinya gitu. Lebih lebih harus intens tuh ngebersihinnya ketimbang karpet gitu ya teman-teman. Nah, akhirnya ini baru saya sempatkan untuk ngevakum, karena saya berpikir di rumah aja, yang di dalam rumah itu debunya tuh banyak banget, apalagi ini yang di luar gitu kan. Jadi karena saya kan orangnya sensitif kulitnya gitu ya teman-teman, gampang gatel gitu kalau kena debu gitu, terus bisa bentol-bentol seluruh tubuh, padahal yang kena duduk doang gitu ya, tapi bisa kemana-mana. Jadi ini saya sempetin untuk ngebersihin. Terus kadang juga kan ada kucing-kucing juga yang kesini, takutnya bulu-bulunya nempel atau gimana. Jadi ya insya Allah dengan divakum ini tuh bisa lebih bersih gitu.
Kalau ada teman-teman di sini yang pakai rumput sintetis juga di rumahnya, biasanya teman-teman tuh perawatan untuk kebersihannya tuh biasanya kayak gimana? Di vakum kayak saya atau apa namanya disapu-sapu aja atau ada yang benar-benar sampai dicuci, disikatin gitu pakai sabun? Boleh bantu di-share. Dan ini lihat aja teman-teman debunya tuh Masya Allah, Subhanallah, ini tuh banyak banget gitu. Ini cuma debu untuk yang rumput sintetisnya aja ya teman-teman. Tadi saya nggak ngevakum untuk bagian dalam rumah karena sekarang tuh saya udah lebih sering nyapu aja ketimbang ngevakum karena biar hemat listrik juga. Dan alhamdulillah kan sekarang juga udah fokus di rumah, jadi banyak waktu untuk ngebersihin rumah gitu ya teman-teman. Jadi insya Allah sih debunya tuh nggak setebal dulu kalau cuman bisa ngebersihin seminggu sekali gitu. Nah ini untuk filternya biasanya saya ngebersihinnya kayak gini, tapi biasanya tuh saya pakai sikat karena sikatnya ada di dalam rumah, terus saya males ngambilnya. Ya udahlah saya banjur sama air gini aja. Insya Allah sih udah pergi gitu ya debunya, hilang gitu maksudnya debunya. Dan nanti rencananya saya tuh mau nyoba resep. Jadi kemarin tuh scrolling ngelihat Instagram, terus ada yang berbagi resep cemilan gitu. Saya pengen coba, kayaknya gampang dibikinnya. Terus di bayangan saya sih kayaknya enak banget nih. Mungkin kalau enak banget gitu bisa memungkinkan untuk dijual, pengen saya jadiin salah satu menu jualan gitu. Makanya ini saya mau cobain resepnya dan insya Allah saya bagikan resepnya juga di video ini ya teman-teman. Tapi nanti tetap saya tunjukin kok dari akun mana saya dapetin resepnya. Karena emang banyak banget beberapa dagangan saya tuh dapetnya juga dari media sosial, antara dari YouTube atau kadang juga dari Instagram atau dari TikTok. Jadi saya tuh berterima kasih banyak sama para konten kreator yang bikin resep gitu di share ke media sosial. Jadi buat saya nih yang awam untuk bikin masak-masak atau bikin dagangan tuh nggak tahu mau mulainya dari mana, tapi dengan ada yang nge-share video masak-masak kayak gitu tuh jadi bikin saya tahu oh caranya kayak gini, oh resepnya kayak gini, takarannya segini. Nah ini tuh tadi saya mau ngerjain kerjaan rumah, ternyata si Siti dateng, terus saya lihat kayaknya dia minta makan. Cuman ini dia tuh kayak nyeruduk saya tuh, maksudnya kayak mungkin dia pengen ini ya teman-teman, pengen dusel-dusel saya gitu kali ya. Tapi saya masih takut sama kucing, cuman emang kadar takutnya saya sih udah nggak kayak dulu ya. Kalau dulu tuh ada kucing ngedeket saya aja tuh bisa merinding banget gitu. Tapi kalau ini saya udah mulai bisa deket sama kucing, cuman saya masih nggak berani untuk bersentuhan langsung gitu sama kucing. Nggak tahu kenapa, pokoknya nggak ada gimana-gimana sih, cuman takut aja gitu. Kali ini kayaknya si Siti makannya kurang semangat karena nggak ada si Coki. Nggak tahu juga, Coki dari kemarin juga nggak datang. Emang suka kayak gitu, ternyata Coki tuh suka menghilang tiba-tiba, tapi kadang nanti dia tidur di sini gitu, nggak ngerti kemana dia kalau nggak ada. Dan ini saya mau lanjut ngelipetin jemuran ya teman-teman, karena kan sekarang jemurannya tuh kan masih di depan rumah ya teman-teman. Nah itu alhamdulillah dalam satu hari itu bisa langsung kering, karena kan emang sebenarnya tinggal diangin-anginin gitu doang, insya Allah langsung kering gitu ya. Nah terus kalau dulu jemurannya masih di belakang tuh biasanya saya ngelipetin pakaian itu kalau nanti bakalan ada pakaian selanjutnya yang mau dijemurin gitu. Nah kalau sekarang kan nggak mungkin ya kalau nungguin ada jemuran selanjutnya digantung di depan gitu aja. Nanti yang ada malah berdebu gitu kan. Jadi otomatis kalau jemurannya habis diangkat, saya taruh dulu di sofa gitu sampai nanti ada waktu buat ngelipetin. Tapi kadang juga nggak tahan gitu ngelihat baju embrus-embrusan tuh apa ya bahasa Indonesianya, baju bertumpuk gitu di sofa. Jadi ya udah mau nggak mau sekarang tuh kayak harus rajin gitu, kalau baju udah kering itu langsung harus untuk segera dilipetin gitu biar nggak terlalu numpuk gitu, karena rumah udah imut-imut kan, kalau kebanyakan barang yang numpuk nggak di tempatnya tuh jadi kayak nggak bagus gitu kelihatannya. Dan ini ngeliatin si Siti, dia tuh kayak lagi mainin sesuatu yang saya juga nggak tahu, karena sebenarnya mata saya tuh kan minus ya teman-teman. Jadi kalau jarak kayak 2 meter atau semeter aja tuh kayak udah nggak kelihatan jelas gitu. Jadi ini dia tuh kayak lagi ngapain sih gitu, kayak saya juga mau ngedeketin takutnya itu binatang yang dia mainin. Makanya saya tuh sebenarnya bukan pencinta hewan, tapi bukan yang benci banget sama hewan gitu ya. Jadi makanya dari dulu saya tuh nggak pernah mau melihara binatang gitu, karena
saya sendiri juga masih kayak takut-takut gitu sama binatang, mau megang aja takut, gimana mau melihara gitu kan. Dulu pernah dikasih sama temen hamster gitu untuk dirawat, saya malah takut karena kayak hamster tuh ternyata kayak tikus. Ya udah, akhirnya hamsternya saya lepas. Oke, untuk urusan perkucingan dan perbinatangan udah selesai ya pembahasannya, dan ini lanjut untuk kerjaan di rumah. Jadi ini kan lagi nggak jualan ya teman-teman, jadi wadah-wadahnya ini mau saya cuci aja biar lebih fresh lagi nanti habis dipakai. Maksudnya tuh biar lebih fresh lagi kalau mau dipakai. Kadang tuh ada yang di kepalanya apa, yang terucap tuh apa gitu ya teman-teman. Jadi ini wadahnya sih cuman 3 aja. Sebenarnya saya waktu itu beli 4, tapi yang satu saya pakai buat wadah kayak cetakan-cetakan kue kayak gitu. Walaupun sebenarnya tuh kayak nggak muat sih sebenarnya. Saya kayak pengen beli storage yang murah meriah, tapi sampai sekarang belum dapet. Maunya yang murah, bahkan kalau bisa yang gratis. Tapi ya udah, kita kan kalau mau beli sesuatu benar-benar harus ditunggu momennya yang pas gitu ya teman-teman. Nggak usah keburu-buru gitu. Kalau buru-buru terus memaksakan diri, yang ada nanti tabungannya habis, pas lagi butuh sesuatu yang penting udah nggak ada dananya lagi. Dan lanjut ini ya teman-teman, ini yang saya maksud, saya pengen bikin cemilan ini. Jadi dia ada 2 varian yang dia share untuk video resep masakannya. Dan ini saya dapat resepnya dari akun Instagram mamike_22. Ini ada 2 resep yang beliau bagikan, kue kecipir tepung ketan, terus juga sama kue garpu keju tepung ketan. Nah ini yang mau saya coba sekarang itu tepung keju, kue garpu tepung keju tepung ketan apa sih? Pokoknya yang kue garpu keju tepung ketan ya teman-teman. Dan seperti yang saya bilang, karena saya ini cuma mau nyobain resep, jadi saya pakai resepnya tuh setengah aja gitu dari resep yang beliau tuliskan, karena takutnya nggak sesuai selera saya atau takutnya gagal gitu ya, atau gimana ya. Karena belajar dari pengalaman sebelumnya, saya waktu itu pernah nyoba bikin kue sus, dan itu tuh bahannya tuh yang lumayan, kayak telur 4 biji, terus ada gula, tepung, pokoknya itu bahan-bahannya tuh kayak jadi mubazir aja. Ketika gagal nggak bisa dipakai lagi, mau diusahain untuk bisa dimakan pun kayak udah nggak mungkin banget. Jadi kayak dengan berat hati tuh bahan-bahannya saya terbuang aja gitu. Makanya sekarang saya belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, kalau mau nyobain bikin resep baru gitu, saya pakai setengah resep aja dulu gitu. Walaupun awalnya tuh, maklum lah ya teman-teman, karena saya tuh kayak nggak ngerti gitu kalau bikin kue tuh kayak gimana, takut kalau sampai kegeser dikit tuh resepnya nggak akurat tuh, takutnya nanti malah gagal gitu ya. Tapi ternyata kalau kita bagi 2 resepnya tuh masih bisa gitu ya teman-teman. Dan ini tuh untuk semua bahannya cuman diulenin kayak gini aja pakai tangan, nggak perlu pakai mixer, dan insya Allah tuh udah bisa menghasilkan adonan yang sesuai yang diinginkan. Untuk resepnya pokoknya udah saya tulis semua di screen ya teman-teman. Jadi seandainya ada teman-teman yang mau juga bikin, boleh lihat dari resep saya, ataupun teman-teman bisa langsung lihat di akun Instagram beliau ya teman-teman. Nah ini udah semua, udah jadi, maksudnya udah ke udah lagi ngeblank tiba-tiba gara-gara ngelihat videonya. Pokoknya ini udah selesai untuk diulenin si adonannya, tinggal dibentuk aja pakai garpu gini kan, karena ini kan kayak biji ketapang gitu ya teman-teman, yang cetakannya pakai garpu. Dan ini saya masih mengira-ngira ya teman-teman, kira-kira tuh adonannya sebesar apa, setebal apa gitu. Jadi kayak masih mengira-ngira aja yang bagusnya tuh kayak gimana. Nah itu bedanya ya teman-teman kalau video panjang sama video pendek gitu ya. Kalau video dari YouTube kan biasanya penjelasannya detail gitu, tapi kalau dari Instagram atau TikTok tuh durasinya kan yang nggak terlalu panjang, jadi penjelasannya juga masih kurang detail gitu ya teman-teman. Nah ini tadi saya nyoba beberapa aja dulu.
dulu karena saya juga pengen tahu teksturnya tuh seharusnya kayak gimana, renyahnya tuh seperti apa. Jadi ini saya goreng dulu yang sedikit ini yang baru jadi segini. Ternyata tadi saya apinya kepanasan dan untuk adonannya tuh terlalu tebel gitu saya ngegulunginnya. Jadi untuk hasilnya itu belum terlalu renyah gitu ya teman-teman. Dan juga saya nyobainnya tuh terlalu terburu-buru karena belum terlalu dingin. Jadi tekstur dari si kue ini tuh masih belum terlalu renyah. Nah ini tuh apinya terlalu besar ya teman-teman, jadinya ini cepet gosong bagian luarnya. Dan buat teman-teman yang ngelihat saya lagi ngangkatin ini tuh kayak nggak sabaran gitu ya kayak gemes ngelihat cara saya ngangkatin ini karena saya salah pakai sutil ya salah pakai spatula tapi nggak mau ganti kekeh pakai spatula yang ini aja karena malas nyuci gitu. Jadi tapi ya ampun ngelihatnya kayak gregetan gitu ya, kayak apa sih lu Yul gitu ya gitulah teman-teman ya, namanya saya masih belajar tapi kekeh ya udahlah ya, alhamdulillah udah keangkat semua dan ini tuh kelihatannya udah golden brown banget ya teman-teman. Dan ini udah agak dingin, baru agak ya masih hangat gitu ya, tapi saya penasaran banget sama rasanya gitu, terus sama teksturnya. Ternyata ini dalamnya belum terlalu garing ya teman-teman karena emang apinya terlalu besar dan kayaknya ini juga untuk adonannya juga masih terlalu tebal. Jadi selanjutnya baru nanti akan saya tipisin lagi, terus juga ngegorengnya juga nggak boleh terlalu api besar. Dan oke, setelah itu lanjut saya mau bikin semuanya, saya selesaiin dan ini udah selesai semua, saya bentuk pakai garpu dan ini alhamdulillah saya udah ngegoreng lagi, mau menyelesaikan semuanya. Dan seperti pelajaran yang tadi di awal, apinya nggak boleh terlalu besar ya teman-teman, dan udah cukup kayak gini aja hasil gorengannya, nggak usah terlalu coklat banget. Tapi ya teman-teman, setelah saya cobain rasanya, kalau dibilang rasanya enak, tapi kalau mau saya jual kayaknya saya enggak ya teman-teman, karena saya ngelihat seleranya teman-teman kantor kayaknya enggak sesuai seleranya mereka. Jadi ini cuman buat cemilan di rumah aja, lumayan bisa buat temen ngopi, bisa temen ngeteh gitu ya teman-teman. Dan ini dari setengah resep hasilnya tuh lumayan banyak. Dan ternyata kita udah di akhir video. Terima kasih banyak ya teman-teman udah nonton saya. Terima kasih atas segala support dari teman-teman semua. Dan mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya teman-teman di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.